Welcome to Dark Trail ID. Perang Israel-Iran memasuki babak baru. Diplomasi Eropa gagal, dunia menuju krisis besar. Dunia diambang bahaya. Konflik antara Israel dan Iran kini telah memasuki minggu kedua sejak pecahnya perang terbuka pada pertengahan bulan Juni tahun 2025. Meskipun berbagai upaya diplomatik dilakukan, terutama oleh negara-negara Eropa, hingga kini belum ada tanda-tanda konkret bahwa gencatan senjata akan segera terwujud. Sementara itu, situasi di lapangan semakin memanas dengan serangan balasan antara kedua belah pihak, meningkatnya jumlah korban sipil, serta kekhawatiran global akan eskalasi nuklir, gelombang serangan, dan aksi balasan. Hari Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2025 menjadi salah satu hari paling berdarah sejak konflik dimulai. Iran meluncurkan rudal ke kota Haifa di utara Israel, melukai sedikitnya 19 orang. Sebagai tanggapan, militer Israel mengerahkan 25 jet tempur untuk menyerang gudang peluncuran rudal dan infrastruktur militer di Kermanshah dan Tabriz, wilayah barat Iran. Sementara itu, di Tel Aviv, warga Israel melangsungkan doa Syabat di tempat parkir bawah tanah demi menghindari serangan udara. Di sisi lain, ribuan warga Iran turun ke jalan-jalan Teheran dan kota-kota besar lainnya meneriakan slogan "Matilah Amerika Serikat" dan "Matilah Israel", sembari membakar simbol bendera Amerika Serikat dan Israel. Korban sipil meningkat drastis. Menurut data dari organisasi human rights activist yang berbasis di Washington, serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 657 orang dan melukai lebih dari 2037 orang di Iran hanya dalam 1 minggu terakhir. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh Israel melakukan kejahatan perang dengan menyerang 5 rumah sakit, termasuk rumah sakit anak-anak dan fasilitas rehabilitasi. Eropa berusaha, namun gagal capai terobosan. Pertemuan diplomatik antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan para diplomat dari Uni Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman di Genoa tidak menghasilkan solusi konkret. Meski ada harapan untuk melanjutkan pembicaraan, tidak ada komitmen yang disampaikan kepada publik, bahkan tidak ada sesi tanya jawab dengan media. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan melanjutkan negosiasi selama Israel masih melakukan serangan. Dalam pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia menyebut serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai kejahatan perang besar. Kekhawatiran internasional meningkat. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan Dewan Keamanan bahwa konflik ini bergerak dengan kecepatan mengerikan menuju krisis besar. Ia menyerukan kepada seluruh pihak untuk memberi kesempatan pada perdamaian. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menekankan pentingnya diplomasi. Menurutnya, tidak ada jalan keluar dari ancaman nuklir Iran melalui serangan militer semata. Ia menyoroti perlunya negosiasi teknis dan diplomatik untuk mengendalikan pengayaan uranium, program rudal balistik, serta pendanaan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran. Potensi bencana nuklir membayangi. Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, memperingatkan bahwa serangan terhadap reaktor nuklir seperti Bushehr dan fasilitas riset di Teheran bisa menimbulkan kebocoran radiasi berbahaya. Ia menyebut bahwa hanya sedikit insiden sejauh ini yang menyebabkan pelepasan radiasi, namun risiko meningkat jika serangan terus berlanjut. Grossi juga menyoroti kerusakan pada unit distilasi di fasilitas reaktor air berat Arak akibat serangan Israel. Ia menambahkan bahwa komunikasi yang tidak akurat, seperti klaim keliru Israel mengenai serangan di Bushehr, hanya menambah risiko kesalahpahaman fatal. Ketegangan meluas. Reaksi dunia dan penutupan kedutaan. Negara-negara seperti Inggris, Swiss, Republik Ceko, Australia, Slovakia, dan Selandia Baru telah mengevakuasi staf diplomatik mereka dari Teheran dan menutup sementara kedutaan besar mereka.
Pemerintah Inggris menyatakan bahwa tindakan ini diambil sebagai tindakan pencegahan mengingat situasi keamanan yang memburuk. Lebih dari 25.000 warga negara Amerika Serikat menghubungi Departemen Luar Negeri untuk meminta bantuan evakuasi dari Israel, tepi barat, dan Iran. Negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Spanyol juga mulai mengevakuasi warganya dengan menggunakan penerbangan militer dan jalur darat ke negara tetangga. Posisi Amerika Serikat siaga dan ambigu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa dirinya akan memutuskan dalam waktu 2 minggu apakah akan mengintervensi langsung dalam konflik tersebut. Meski Trump dikenal karena kritiknya terhadap perang Irak, ia kini mengambil sikap lebih agresif terhadap Iran, meragukan niat Iran untuk menggunakan tenaga nuklir secara damai. Trump juga membantah laporan dari Direktur Intelijen Nasionalnya sendiri, Tulsi Gabbard, yang menyatakan bahwa Iran belum membuat keputusan untuk membangun senjata nuklir. Ia menegaskan, Anda duduk di atas tumpukan minyak terbesar, sulit untuk membayangkan mengapa Anda butuh energi nuklir. Arah geopolitik, Rusia dan Cina amati dengan cermat. Rusia, melalui Presiden Vladimir Putin, menegaskan bahwa keselamatan personel Rusia di fasilitas nuklir Iran seperti Bushehr menjadi prioritas. Kremlin menyatakan sangat prihatin terhadap eskalasi ini dan menyebut konflik sebagai perang yang bisa meluas secara geografis dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Sementara itu, meskipun Cina belum memberikan pernyataan resmi terkait intervensi langsung, Beijing diperkirakan mengamati ketat perkembangan situasi ini karena berkaitan erat dengan pasokan energi global dan stabilitas regional Asia Barat, dampak regional, dan ancaman penutupan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein, memperingatkan bahwa konflik ini tidak hanya mengancam Iran dan Israel, tetapi seluruh kawasan. Ia menyoroti risiko serangan terhadap fasilitas energi dan kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dunia. Jika jalur ini terganggu, hampir 5 juta barel minyak per hari akan hilang dari pasar global yang berpotensi memicu krisis energi besar, solidaritas, dan aksi protes global. Demonstrasi besar-besaran juga terjadi di Irak, Lebanon, dan Yaman. Ribuan pendukung kelompok Syiah, termasuk Hizbullah dan Houthi, turun ke jalan mendukung Iran dan mengecam Israel serta Amerika Serikat. Bahkan di Beirut, para demonstran bersumpah setia kepada Ayatollah Ali Khamenei dan membawa spanduk serta bendera Iran, Palestina, dan Hizbullah. Di sisi lain, Iran melaporkan aktivitas pertahanan udara di Teheran dan Rasht, kota dekat Laut Kaspia, sebagai tanggapan atas serangan udara Israel. Serangan terhadap kota Rasht dianggap sebagai upaya Israel menghancurkan fasilitas militer rahasia, meski detailnya belum dikonfirmasi. Krisis kemanusiaan di Gaza tak kunjung usai. Sementara dunia memusatkan perhatian pada konflik Israel-Iran, Gaza terus menderita. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa Israel telah memblokade pasokan bahan bakar ke wilayah tersebut selama 16 minggu, memperparah krisis kemanusiaan. UNICEF mengungkapkan bahwa lebih dari 5.100 anak-anak mengalami malnutrisi akut pada bulan Mei, meningkat hampir 50% dari bulan sebelumnya. Akses ke makanan, air, dan perawatan gizi sangat dibatasi. UNICEF mendesak Israel untuk membuka semua perbatasan guna mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan skala besar. Penutup jalan damai yang semakin sempit. Kondisi geopolitik dunia saat ini berada pada titik kritis. Perang antara Israel dan Iran tidak hanya menjadi konflik bilateral, tetapi juga mempengaruhi keamanan energi global, stabilitas Timur Tengah, dan ketegangan antara kekuatan dunia. Meskipun jalur diplomatik belum sepenuhnya tertutup, waktu semakin menipis. Pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa konflik ini bisa menyalakan api yang tak bisa dikendalikan siapapun bukanlah hiperbola, tetapi cerminan kegentingan situasi. Jika dunia gagal memaksakan gencatan senjata dan membawa pihak-pihak ke meja perundingan, konsekuensi yang dihadapi umat manusia bisa lebih luas dari yang pernah dibayangkan.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.